Oke, ya, ini sudah direkam ya. Jadi ini seri Alkitab bercerita yang kelima. Kita lanjutkan dengan kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai 16. Saudara-saudara, kita membaca kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai 16. Rut pasal 2 ayat 1 sampai 16. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku, pergilah ia. Lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disapit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan,
Berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyapit-penyapit itu. Dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, sampai di situ dulu kita melihat episode ini. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya katakan dalam pertemuan yang lalu, penutupan atau ending dari episode di pasal 1, yaitu pasal 1 ayat 22, terutama pada keterangan waktu pada musim menuai jelai. Itu ada kalimat itu pada penutupan episode yang lalu kita bicarakan, pada musim menuai jelai. Itu menunjukkan satu signal pada pengharapan tentang pemenuhan kebutuhan untuk mengisi perut. Seperti yang saya katakan lalu, Naomi pulang memang ada desakan kebutuhan perut dan dia menemukan pengharapan pada musim yang tepat ketika dia datang, yaitu musim menuai jelai. Sebab memang Naomi dan Ruth pulang untuk cari makan. Mereka itu janda-janda miskin yang tidak punya lelaki untuk melindungi dan mencari nafkah untuk mereka. Tetapi selain itu, penutupan di pasal 1 ayat 22 itu juga menyiapkan pembaca untuk mengikuti kelanjutan cerita pada episode yang sekarang kita baca, yaitu pasal 2. Jadi pasal 1 ayat 22 itu penutupan yang menyiapkan untuk kita masuk pada episode yang berikutnya. Sebab cerita yang sekarang kita baca ini latar panggungnya berada di sebuah ladang penuaian gandum dari seorang bernama Boas. Jadi kata pada musim menuai jelai itu mempersiapkan kita pada latar panggung yang berikut, yaitu ladang penuaian gandum dari seorang bernama Boas. Nah, sekarang ada tokoh cerita baru. Tokoh cerita yang diperkenalkan oleh pencerita sejak di permulaan, yaitu pasal 2 ayat 1. Siapa orang ini? Tokoh baru ini bernama Boas. Nama Boas itu dalam bahasa Ibrani berarti in him is strength. In him is strength. Padanya ada kekuatan atau kekuatan ada padanya. Itu arti nama Boas. Nah, kelihatannya ini sebuah nama yang cocok dengan kondisinya yang digambarkan sebagai kaya raya oleh pencerita.
Alkitab kita, terjemahan LAI menyebutnya kaya raya. Kata Ibrani yang dipakai sebenarnya artinya lebih luas daripada sekedar kaya raya, tetapi juga menunjuk pada kedudukannya yang terhormat. Dia adalah seorang man of standing, a distinguished, honored person, a distinguished, honored person, man of standing. Itu sebabnya NIV atau New Living Translation atau bahkan Eugene Peterson menerjemahkannya dengan prominent and rich. Prominent and rich. Jadi dia bukan cuma very rich, tetapi dia itu prominent and rich. Dia orang yang berkedudukan, terhormat, dan kaya. Itulah Boas. Ketika dirinya berpamitan kepada Naomi untuk memungut jelai, di pasal 2 ayat 2, kita kembali dibawa pada adegan tentang Ruth. Ketika dia berpamitan dengan Naomi untuk memungut jelai, kita seakan-akan diberitahu bahwa Ruth ini memang sudah kenal budaya Israel dengan cukup baik. Sebab di kalangan orang Yahudi berlaku bahwa orang-orang miskin dan orang-orang asing itu boleh mengambil sisa-sisa panen yang jatuh pada waktu mereka menyabit bertih-bertih gandum yang dipetik oleh pemiliknya. Yang jatuhannya itu boleh diambil oleh orang-orang miskin dan orang-orang asing. Itu kita bisa jumpai dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 9 dan kitab Ulangan pasal 14 ayat 19 sampai 22. Jadi ada hukumnya bahwa mereka harus diizinkan mengambil sisa-sisanya. Itu salah satu caranya masyarakat Israel memperhatikan orang miskin menurut hukum Taurat. Jadi Ruth rupanya sudah kenal budaya dan peraturan itu. Dia rupanya bukan omong kosong ketika dia berkata kepada Naomi di pasal 1 ayat 16, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Jadi waktu dia ngomong begitu pada mertuanya, Ruth tidak omong kosong. Dia memang menghayati dirinya sekarang adalah juga orang Yahudi karena mertuanya orang Yahudi, suaminya, almarhum suaminya orang Yahudi. Jadi dia menghayati bangsa Yahudi dan kebudayaan Yahudi dan agama Yahudi, sehingga dia berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Pencerita kembali mengajak kita melihat Ruth sebagai tokoh yang sincere. Dia memang orang baik. Dengan begitu, pencerita hendak mengajak kita kembali kepada tokoh yang penting dalam cerita ini, selain Naomi sebagai tokoh utama, juga adalah tokoh Ruth. Ruth ini seorang perempuan asing dari bangsa Moab yang baik hati. Di dalam episode ini, pembaca diajak untuk menyaksikan
membaca cerita tentang bagaimana kebaikan hatinya itu membawa dampak positif padanya. Kebaikan hatinya kepada mertuanya itu membawa dampak positif untuk dia. Atau dengan kata lain, kebaikannya itu berbalas. Seperti yang terucap pada mulut tokoh Boas di ayat 12 pasal 2 ini. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Jadi cerita ini menggambarkan bagaimana kebaikan hati perempuan Moab itu berbalas. Tapi sebelum itu kita diajak oleh pencerita untuk mengenal lebih jauh tokoh Boas dulu. Tadi kita mengenalnya sebagai seorang yang prominent and rich. Tetapi selain kaya dan terhormat, rupanya Boas ini digambarkan dalam cerita juga sebagai seorang yang baik. Boas ini orang baik juga. Pertama, dia baik terhadap para pekerja atau pegawainya. Dia datang dan menyapa mereka dengan sopan dan ramah. Sebaliknya, para pegawainya pun membalas sapaannya itu dengan ramah dan penuh hormat pula. Itu kita bisa baca di pasal 2 ayat 4. Boas datang dan menyapa dengan ramah pegawai-pegawainya. Seorang bos besar ramah pada orang-orang kecil itu terus terang langka, saudara-saudara. Apalagi pada zaman itu, zaman di mana tidak ada keperluan untuk seseorang pemuka masyarakat cari muka. Tidak ada keperluan untuk jaim, jaga image. Tidak ada keperluan untuk membangun citra diri yang positif supaya viral di media sosial. Tidak ada keperluan itu pada waktu itu. Bos-bos besar, tuan-tuan, majikan-majikan itu bisa bertindak seenaknya. Tetapi Boas berbeda. Sincerely, Boas itu memang ramah pada pegawainya. Dan pencerita selanjutnya menambahkan, dia bukan hanya ramah. Bos yang satu ini juga mengenali satu persatu para pegawainya sendiri. Dia mengenali mereka satu persatu sehingga ketika ada perempuan yang tidak biasa dilihatnya berada di ladangnya, dia tahu. Lalu bertanyalah dia, dari manakah perempuan ini? Ketika dia melihat Rut ada di ladangnya. Itu di pasal 2 ayat 5. Dari manakah perempuan ini? Jadi begitu ada orang baru atau wajah yang tidak familiar, dia pun segera tahu. Boas ini seorang yang atentif. Dia punya perhatian pada orang lain, termasuk perhatian pada pegawai-pegawainya, orang-orang kecil di bawah kekuasaannya.
Dia mengenal mereka satu persatu, sehingga ketika ada wajah baru, dia bertanya, orang ini dari mana? Gitu. Saudara sekalian, tidak selalu orang kaya, big boss, orang berkedudukan, orang besar itu jahat, egois, sombong, tidak menghargai orang, dan tidak ramah pada orang lain. Tidak selalu. Ya, cerita ini menunjukkan kepada kita, meskipun harus diakui cukup jarang, cukup langka, tetapi big boss yang baik hati, yang perhatian pada orang kecil, yang tetap ramah pada siapa saja, dan tetap humble, juga masih ada. Boas adalah representasi dari seorang yang berkedudukan dan kaya, yang humble, dan yang juga baik hati. Bukan itu saja tentang Boas. Episode ini juga mengulas lebih jauh tentang kepribadiannya. Ternyata Boas ini juga big boss yang memiliki compassion, istilah sekarang. Compassion. Dia punya hati welas asih. Dia punya hati berbelas kasihan. Sebagaimana 2 kali muncul dari respon Ruth terhadap apa yang Boas katakan dan yang Boas lakukan kepadanya. Ruth berkata begini, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Pasal 2 ayat 10. Berikutnya dia juga berkata, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu. Pasal 2 ayat 13. 2 kali dipakai kata belas kasihan. Jadi Boas ini memang orang yang punya compassion. Compassion itu dia tunjukkan dengan cara memberi ruang yang selebar-lebarnya kepada Ruth untuk memungut sisa-sisa bulir gandum yang jatuh ketika dipetik oleh pegawai-pegawai. Dia memberikan ruang yang selebar-lebarnya. Tidak usah ragu, ambil saja. Itu hakmu. Tidak semua, saudara-saudara, pemilik ladang akan senang melakukan itu. Taat pada hukum Taurat yang memberi hak kepada orang miskin untuk mengambil itu. Tidak semua tuan-tuan di ladang itu suka pada peraturan itu. Tidak sedikit mereka yang justru mempersulit aksi memungut sisa-sisa jelai itu. Jadi meskipun sudah ada hukumnya di dalam peraturan Taurat Musa, tetapi banyak tuan-tuan pemilik ladang yang tidak rela orang-orang miskin atau orang-orang asing mendapat manfaat dari ladangnya. Caranya macam-macam. Ya. Andai kata yang sudah jatuh itu cepat-cepat diambil lagi, sehingga belum sempat dipungut, ya bisa juga begitu. Atau mereka itu diolok-olok, atau mereka dianggap dipermalukan, ya, dan seterusnya. Jadi banyak tuan pemilik ladang yang tidak rela orang miskin dan orang asing memetik manfaat dari ladangnya. Mereka berusaha mempersulitnya.
tetapi tidak dengan Boas. Sebaliknya, Boas justru menunjukkan kemurahan hati sebagai tuan pemilik ladang. Pertama, dia mengarahkan Ruth untuk mengikuti pekerja-pekerja perempuannya demi memungut sisa-sisa gandum. Itu pasal 2 ayat 8. Yang pertama. Yang kedua, dia juga memikirkan dan menjaga keamanan Ruth dari para pekerja lelaki. Ya, sebab apapun saudara-saudara, Ruth itu adalah seorang selain miskin, dia juga janda yang masih muda. Ya. Jadi sudah dari zaman ke zaman itu memang begitu. Kalau orang dalam posisi lemah, miskin, dan janda masih muda, itu bisa rentan diganggu. Ya. Apalagi oleh para pekerja seperti itu. Boas tahu itu. Itu sebabnya Boas sudah jauh-jauh di awal dia memikirkan dan menjaga keamanan Ruth. Itu yang kedua. Itu kita bisa baca di pasal 2 ayat 9a. Yang ketiga, Ruth itu diizinkan untuk minum dari tempayan yang tersedia apabila dia membutuhkannya. Pasal 2 ayat 9b. Dia boleh minum kapan saja dia butuh. Kemudian bahkan yang keempat, Boas itu mengajak Ruth ikut serta dalam waktu istirahat siang ketika para pegawainya itu makan lunch. Dia mengajak Ruth ikut serta di situ, diperlakukan seperti pegawai yang lain. Pegawai yang benar-benar pegawai, ya, bukan orang memungut jelai. Jadi pasal 2 ayat 14. Yang kelima yang ditunjukkan dalam cerita ini, compassion-nya Boas, yaitu dia malah meminta para pekerja wanitanya untuk sengaja menjatuhkan onggokan bulir gandum itu supaya dipungut Ruth dan memerintahkan supaya tidak ada perlakuan kasar padanya. Ada 5 hal yang dikatakan oleh cerita ini tentang Boas yang show his mercy kepada Ruth. 5 hal itu luar biasa. Singkat cerita, Boas ini melakukan kebaikan yang extra mile. Boas ini melakukan kebaikan yang extra miles kepada Ruth. Kemurahan hatinya diekspresikan secara luar biasa, istimewa, melampaui batas yang lazim. Pertanyaannya adalah, kenapa begitu? Mengapa Boas melakukan kebaikan hati yang extra miles, yang istimewa kepada Ruth? Jawabannya ada pada ucapan Boas sendiri yang kita baca di ayat 11. Telah dikatakan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak kamu kenal. Begitu pegawai-pegawainya menerangkan siapa perempuan asing di ladangnya,
Boas langsung connect dengan informasi yang dia terima sebelumnya. Jadi waktu Naomi pulang, seperti saya katakan, kota Bethlehem gempar, ya, terutama para wanitanya, ya, lalu menimbulkan banyak gosip. Tapi rupanya tidak semua ucapan gosip masyarakat Bethlehem itu membawa dampak negatif. Kabar yang tersebar tentang kepulangan Naomi bersama menantunya juga mengusung informasi-informasi yang positif, termasuk berita tentang kebaikan menantu Naomi yang bernama Ruth itu. Kabar tentang kebaikan Ruth yang extra miles itu tertular juga dari mulut ke mulut, disampaikan kemana-mana, dan sampai juga ke telinga Boas. Di mana Boas itu juga masih tahu hubungannya secara kesukuan, ada hubungan klan, hubungan marga. Ya, kalau orang Batak itu ada hubungan marga, masih satu marga dia dengan Elimelech, almarhum suami Naomi. Jadi apapun Boas itu merasa bahwa perempuan Moab ini sudah begitu baik kepada orang yang terhitung di dalam satu marga dengan dia, suaminya maksudnya. Ya. Jadi rasa simpatinya memang bangkit sejak dia mendengar cerita tentang Ruth. Sekarang dia ketemu sendiri dengan orangnya. Nah, saudara, cerita ini secara sederhana ingin menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan Ruth itu mengundang perhatian Boas, yang juga adalah orang baik. Dalam hidup ini ada sebuah hukum, ya, yang patut kita perhatikan. Ada sebuah hukum dalam kehidupan ini, yaitu orang akan terpikat atau tertarik mendekat oleh orang yang memiliki keserupaan dengannya. Jadi orang akan terpikat, orang akan tertarik untuk mendekat dengan orang yang punya similarity, keserupaan dengannya. Sebab mereka seperti berada di dalam gelombang yang sama. Mereka seperti gampang nyambung, easily get in tune. Orang baik akan dengan mudah terpikat pada kebaikan orang baik lainnya. Sebaliknya orang jahat akan lebih mudah mencium gelagat kejahatan dari orang yang sama dengan dia. Itu hukum kehidupan yang kita harus perhatikan juga. Singkat kata, keserupaan itu mengundang kedekatan atau ketertarikan satu sama lain. Cerita ini dengan gamblang menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan Ruth itu memikat orang baik lainnya yang namanya Boas. Jadi cerita ini masih belum ada hubungannya dengan cinta, ya. Ini belum ada hubungannya dengan Boas ingin menikahi Ruth dan seterusnya, itu belum
belum sampai ke situ. Jadi yang terjadi di sini ini hanya adalah koneksi di antara dua orang baik yang mempertemukan mereka itu. Itulah yang terjadi pada Boas dan Ruth, yaitu dalam hal kebaikan. Jadi kita masih tidak bicara soal perasaan cinta atau kemungkinan untuk mereka menikah nantinya. Cerita belum sampai ke sana. Belum mengarah ke sana sama sekali. Semata-mata mereka itu berjumpa, mereka itu get in tune, itu di dalam soal kebaikannya. Cerita ini dengan sangat jelas menunjukkan dua tokoh cerita ini, dua tokoh yang sama-sama punya kebaikan. Dan kebaikan mereka bukan kebaikan yang standar, yang bukan yang mediokritas. Kebaikan mereka itu kebaikan yang extra miles. Ruth itu keluar dari comfort zone-nya untuk menunjukkan kebaikan kepada mertuanya, itu tidak tanggung-tanggung. Dia melakukan kebaikan yang extra miles. Sementara Boas itu bos yang tidak tanggung-tanggung memperhatikan orang kecil ini dan memberikan begitu banyak kebaikan kepadanya. Ruth melakukan kebaikan extra miles dan itu menarik atau memikat perhatian Boas yang kemudian memancing kebaikan atau compassion yang ada di dalam hati Boas juga. Saudara, dari sisi ini kehidupan itu indah, ya, kalau itu yang terjadi. Ya, kalau orang baik get in tune dengan orang baik, dia berjumpa, saling terpikat oleh kebaikan, maka itu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang luhur, mulia. Ya. Kebaikan itu menular sebetulnya, atau bahkan sebetulnya memikat. Ya. Oleh karena itu, kalau ada orang baik mengekspresikan kebaikannya dengan sungguh hati, sebenarnya kebaikan yang dia ekspresikan itu powerful. Kebaikan itu akan mengundang orang baik yang lainnya untuk bereaksi positif terhadap dia. Konsep ini penting sebetulnya dalam hidup. Ya. Oleh sebab itu, jangan menahan kebaikan. Kalau Tuhan memberi pada kita kesempatan untuk mengekspresikan kebaikan hati, ekspresikan itu dengan sepenuh hati. Dan kita tidak akan sendirian. Kita akan menarik orang-orang baik lainnya untuk mendekat dan melakukan yang sama dengan kita. Itu hukum kehidupan yang positif sebetulnya. Ya, hanya seringkali orang tidak menyadari dan tidak mau mempraktekkannya. Jadi orang baik itu sebenarnya ada di dunia ini. Hanya seringkali orang baik itu diam. Itu sebabnya ada yang mengatakan kejahatan itu terjadi di dunia ini bukan karena ada orang jahat banyak, tetapi kejahatan itu berlangsung terus di dunia ini karena banyak orang baik diam. Diam. Gitu. Ya. Andai kata orang-orang baik itu tidak diam, andai kata orang-orang baik itu speak up, andai kata orang-orang baik itu doing the good things, dia akan mengundang orang baik lainnya itu untuk melakukan hal yang sama. Ya. Kalau dalam bahasa politik, kadang-kadang orang sering menyebut silent majority. Gitu. Ya. Tapi ini terlalu politis. Saya
Tidak maksudnya menyamakan dengan istilah itu. Tapi dalam dunia politik dikenal sebagai silent majority, itu untuk menunjukkan begitu banyak orang yang sebetulnya punya potensi yang baik untuk berperan secara sosial, politis, tetapi mereka diam. Ya, sehingga yang terjadi, yang berkuasa adalah orang-orang jahat yang itu terus. Yang punya nafsu keserakahan berkuasa terus dari tahun ke tahun ya wong iku wae. Dari tahun ke tahun ya orang itu saja yang terus ada di dalam kancah kekuasaan. Karena apa? Karena orang-orang yang baik itu silent, diam. Ya. Nah, oke, prinsip ini saya coba refleksikan sedikit ke sana. Saudara kembali, ya. Boas dan Ruth itu adalah dua orang yang punya potensi kebaikan dan yang ditunjukkan dalam cerita kita ini. Mereka get in tune, mereka berjumpa dalam kebaikan yang satu memancing kebaikan yang lain. Orang baik yang satu terpikat oleh kebaikan orang yang lain. Nah, dari sisi Ruth, yang terjadi adalah hukum berbalas tadi. Ya, ini hukum kehidupan yang harus kita akui lagi juga, yaitu bahwa sebuah kebaikan itu akan kembali. Kebaikan yang extra miles terhadap sang mertua, kebaikan Ruth yang extra miles terhadap Naomi, itu tidak terbang diterpa angin dan hilang begitu saja. Itu yang mau dikatakan dalam cerita ini. Justru sebaliknya. Kebaikan Ruth itu memantul kembali, datang kembali kepadanya, mendatangkan kebaikan baginya ketika dirinya membutuhkan kebaikan. Ini juga hukum kehidupan yang patut mendapat perhatian kita. Kebaikan yang kita lakukan itu akan memantul kembali. Ya. Kalau orang menggunakan bahasa di luar kekristenan adalah bahasa siapa yang menabur, dia akan menuai. Kalau Anda menabur kebaikan, yang tumbuh, yang Anda tuai juga kebaikan. Ya. Ini salah satu prinsip kehidupan yang ingin dikemukakan di sini, dan itu disetujui oleh penulis kitab Amsal di dalam Alkitab kita. Kitab Amsal mengatakan begini, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Itu Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Padahal dia murah hati berbuat baiknya kepada siapa? Kepada orang lain. Ya, tapi sebenarnya basically yang dia lakukan itu adalah kemurahan hati kepada diri sendiri, karena kemurahan hatinya akan kembali kepada dia. Lalu kitab Amsal juga berkata lain begini, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Itu Amsal 11 ayat 25. Ruth adalah orang yang menabur kebaikan, yang sincere kepada mertuanya. Ruth adalah seorang perempuan yang memberikan doing extra miles dengan kasihnya. Seperti yang saya katakan yang lalu, tidak harus. Ruth itu tidak harus
mengikuti mertuanya sampai segitunya. Tetapi dia melakukan. Seperti yang saya katakan yang lalu, Orpa itu orang baik. Tetapi dia orang yang melakukan kewajiban. Ketika dia dibebaskan dari kewajiban itu, ya dia pulang. Tapi Ruth tidak. Ketika dia dibebaskan dari kewajiban itu oleh Naomi, sudah, kamu pulang sana, aku membebaskan kamu dari kewajibanmu. Dia tetap ikut. Karena dia doing extra miles, melebihi kewajiban. Nah, yang dia lakukan itu ternyata berbalas. Ketika dia membutuhkan kebaikan yang extra miles, ada orang bernama Boas yang melakukan sesuatu kebaikan yang extra miles kepada diri. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Nah, dari semua cerita ini, saudara, apakah ada peran Tuhan di sini? Bagaimana menurut Anda? Dari semua cerita ini sampai di sini so far, apakah ada peran Tuhan di sini? Sementara yang lalu kita sudah melihat cerita ini membangkitkan konflik antara Naomi dengan Tuhan, bukan? Naomi mengacungkan jari kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan itu sedang memusuhi dirinya. Nah, sekarang kita diberi sebuah fakta cerita tentang Naomi dan Ruth. Naomi belum muncul lagi, tapi at least tokoh Ruth di sini yang sedang mengalami kebaikan dari seorang bernama Boas. Apakah ada peran Tuhan di sini? Sampai di sini belum begitu jelas sih. Tetapi akan kita cari terus di kelanjutan cerita ini nanti. Sejauh mana kita akan membaca peran Tuhan di sini. Oke, saya berhenti sampai di sini dengan dongengan malam ini. Kita lanjutkan cerita ini Kamis depan. Silakan kalau ada yang ingin